Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua soal dari aplikasi automasi perkantoran untuk kelas 1. Untuk soal yang pertama, yaitu Aprila merupakan mahasiswa baru di sebuah universitas yang berlokasi di Jakarta. Aprila saat ini sedang diberikan tugas oleh dosennya untuk membuat sebuah makalah menggunakan aplikasi MS Word. Pada saat proses pengerjaan makalah tersebut, Aprila mengalami beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi MS Word-nya. Kendalanya tersebut ialah sebagai berikut. Kendala yang pertama yaitu mengubah bentuk tabel menjadi bentuk teks. Yang pertama, blok semua kata yang ada di dalam tabel, kemudian pergi ke menu layout, kemudian kita ke convert to text. Setelah itu kita ke menu tabs dan oke. Maka default-nya akan menjadi teks. Yang kedua yaitu lebar setiap kolom tabel dengan ukuran lebar 2,5. Yang pertama, kita menuju ke tabel yang akan kita ubah. Itu kita blok semua, kemudian kita ke menu layout. Ke menu layout, kita pergi ke width, dan kita ubah ke ukuran 2,5 cm. Lalu kita enter. Maka tabelnya akan berubah ukuran menjadi 2,5 cm. Untuk kendala selanjutnya, itu Aprila ingin mengubah kata secara otomatis, yaitu pada kata asing untuk menjadikan format kata asing menjadi format italik. Yang pertama yang kita lakukan adalah pergi ke menu search yang ada di kanan atas, lalu kita ketikkan kata asing, maka akan muncul kata asing yang ada di dalam dokumen tersebut. Kemudian kita pencet di samping pencarian di depan kata asing tersebut, kemudian kita pergi ke replace. Nah, kemudian kita pergi ke menu replace. Tuliskan kata asing dengan format italic. Maka setelah itu kita pencet replace all, kemudian kita klik OK. Maka kata asing yang ada pada dokumen ini sudah diganti. Kendala selanjutnya yang dialami oleh Aprilia yaitu untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kendala Aprilia yang selanjutnya yaitu Aprilia mengalami kebingungan untuk membuat daftar isi atas makalahnya. Langkah yang pertama, kita pergi ke menu ke kertas yang masih kosong, lembar yang masih kosong, kemudian kita tulis daftar isi. Setelah itu kita pergi ke menu reference, kemudian kita pergi ke tabel of contents. Nah, di sini kita disediakan beberapa format-format yang sudah disediakan. Kita pilih salah satunya saja, kita menggunakan model klasik, kita pilih OK. Nah, di sini masih terdapat no table of contents address found. Jadi kita belum bisa mencari format yang akan kita gunakan, maka kita pergi ke menu home, kemudian kita blok untuk judul, kita menggunakan heading 1 saja, dan untuk subjudulnya kita menggunakan heading 2. Nah, setelah semua sudah diganti formatnya, kita ke table of contents-nya, kita pilih update tables. Nah, ini akan menunjukkan daftar isi secara otomatis. Untuk soal yang kedua, kita ditujukan untuk mengubah ukuran spasi baris menjadi 1,4. Untuk langkah yang pertama, setelah kita blok semua, kita pergi ke menu format. Setelah pergi ke menu format, kita pergi ke menu paragraf. Setelah itu, kita tulis kita isi 1,4. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu
semua teks akan berubah di ukuran 1,4 pada ukuran spasinya. Untuk soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk merubah orientasi pada page ketiga. Nah, kita pergi ke page ketiga, sudah terlihat ini page 3. Selanjutnya kita pastikan kursor ada di awal kalimat. Setelah itu, kita pergi ke menu layout, kemudian ke menu margin, dan kita ke custom margins. Setelah ke custom margin, pastikan kita sudah ada di margins, dan kita pergi ke menu page setup. Kita pilih orientasinya ke landscape, kemudian kita OK, dan OK lagi, kita klik fix, kemudian kita aplikasikan OK. Maka yang akan berubah ke orientasi landscape hanya di page nomor 3 saja. Tugas selanjutnya kita disuruh untuk mengubah lens spacing di 2 paragraf terakhir ke 14 pt. Nah, kita pergi ke paragraf terakhir ya. Setelah itu kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke paragraf and ke line spacing. Kemudian kita ke line spacing option. Setelah ke line spacing option, kita mengubah, kita pergi ke exactly. Kita ubah ke 14 pt. 14 pt. Kemudian kita klik OK. Maka kita bisa lihat di paragraf terakhir kita paragrafnya sudah berubah ke 14 pt. Untuk perintah selanjutnya kita diminta untuk menghapus semua header dan footer dan watermarks yang ada pada dokumen. Yang pertama kita akan menghilangkan terlebih dahulu header dan footernya. Nah, di sini kita klik 2 kali pada bagian header, kemudian kita pergi ke header and footer, dan kita pergi ke menu header, kemudian remove header. Untuk selanjutnya kita ke footer, dan kita klik remove footer. Nah, maka sekarang header dan footernya sudah tidak ada, kemudian kita close header and footernya. Nah, maka header dan footer akan hilang. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada 2 persoalan yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.